Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Chelty Nusalsabila, Ia Maulana, Vina Sulistiana, Sofia, dan Naila Nuralia. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tumbuhan berbunga monokotil. Selamat mendengarkan. Tumbuhan berbunga monokotil. Angiospermae atau tumbuhan berbunga merupakan tanaman benih vaskular di mana sel telur dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium berongga tertutup atau dikenal sebagai spermatopita dengan ciri utama berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Monokotil atau yang sebelumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai monocotyledone berasal dari bahasa Latin yaitu mono yang berarti tunggal dan cotyledone yang berarti keping. Jadi monokotil adalah tumbuhan berbunga atau angiospermae yang bijinya berkeping tunggal. Yang pertama yaitu Acorales. Acorales sendiri adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klan monocots menurut sistem klasifikasi APG2. Bangsa ini hanya memiliki satu suku yaitu Acoraceae. Suku Acoraceae, famili Acoraceae memiliki satu marga yaitu Acorus. Sedangkan ciri-ciri secara umum yaitu perbungaan dilengkapi dengan spadik dan spata, ketiak daun dengan sisik intavaginal berlendir, ovula tegak, dengan permukaan perisperma epidermik, endosperma banyak, dan idioblas mengandung banyak minyak terbang. Selanjutnya yaitu famili Acoraceae. Habitatnya akuatik, tumbuh di atau di atas air yang muncul, air tawar akuatik, terestrial, herbaceous, dan perennial. Akarnya rhizomes aromatik, batangnya Aerenkima. Daunnya daun sederhana, daun ensiform berbentuk pedang, daun tak beraturan, daun dua peringkat atau distichous, daun linear atau filiform seperti rumput, daun venation sejajar, daun lembut, perbungaannya lateral atau aksila, parakteate, paku, spadik berdaging, bunga sesile. Sedangkan bunganya bunga biseksual, perian hadir, perian direduksi menjadi bulu atau timbangan. Bunga nyaris tidak terlihat, bunga kecil, bunga tidak merus, bunga actinomorfik, semangka floral hadir. Sepal atau tepalnya memiliki 6, tidak dapat dibedakan dari kelopak bunga. Kelopaknya sebagian besar terpisah dan kelopak bunga kehijauan. Pistilnya carpes bersatu, carpes 2, carpels 3, superior ovarium, steli 1, stigma, terminal, capitate atau trilobed, lacculus 3. Buahnya itu seperti buah beri. Selanjutnya yaitu genus Acorus. Acorus sendiri sebelumnya ditempatkan dalam famili Araceae karena pengelompokan bunga kecil dan sempurna atau biseksual menjadi spadik. Akan tetapi kemudian disadari bahwa Acorus berbeda dalam beberapa hal, terutama dalam memiliki daun unifasial daripada daun bifasial. Bagian dalam daripada bagian luar kepala sari dengan kepala sari terbuka ke arah dalam bunga bukan ke arah luar. Buah kering daripada berdaging, minyak halus dan bukan rapida, dan apikal daripada plasentasi basal. Selain itu, penelitian yang menggunakan teknik sequencing DNA telah menunjukkan bahwa genus ini berada dari Araceae dan harus ditempatkan sebagai garis keturunan dasar dari semua monokotil lainnya. Mengingat perbedaan morfologi dan genetik ini, keluarga dan tatanan yang terpisah dianggap dibenarkan oleh sebagian besar ahli botani. Contohnya yaitu spesies Acorus colamus atau jeringau. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Acorales, famili Acoraceae, genus Acorus, dan spesies Acorus colamus. Habitat Acorus colamus sendiri dapat tumbuh di tepi parit atau sawah, tepi kolam, di rawa atau pinggir sungai, biasanya tumbuh secara liar, akan tetapi ada juga yang dibudidayakan.
Manfaatnya yaitu dapat membangkitkan nafsu makan, mengatasi mulas, nifas, sebagai penenang, pencernaan, radang lambung kurap atau obat luar, sakit kepala atau migrain, antiinflamasi, mag, diare, disentri, asma, cacingan, imunostimulan, dan meningkatkan kadar trombosit pada penderita demam berdarah dengue. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Alisma thales termasuk ke dalam angiosperm, sering juga disebut dengan tumbuhan berbunga. Ciri umum Alisma thales ini yaitu merupakan tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu atau disebut juga dengan terna. Tumbuhan air atau rawa dengan daun tunggal, bunga berkelamin tunggal atau banci, aktinomorf atau simetri bunga banyak, tanpa tenda bunga atau mempunyai tenda bunga, biji dengan lembaga yang besar tanpa atau hanya endosperm. Kemudian, Alisma thales ini memiliki 3 famili, yaitu Butomaceae, Limnocaritaceae, dan Alismataceae. Famili yang pertama yaitu Limnocaritaceae, yang memiliki habitus herbal, akuatik, menahun, atau perennial. Akarnya substrat, dan bagian lain muncul di permukaan air, jaringan sklerenkin. Batang dan daun banyak ditemukan jaringan latisfer. Daun tersusun dalam spiral padat atau membentuk roset yang tumbuh di ujung rizoma atau stolon. Batang memiliki banyak rongga yang terapung. Tangkai daun ukurannya lebih panjang dan memiliki lamina melebar. Bunga tersusun tunggal, bersifat hermaprodit, aktinomorf, hipogenus, trimer. Sepal atau kelopak bunga berjumlah 3, bersifat paristan. Petal atau daun bunga berjumlah 3, jumlah stamen 3 sampai banyak, dan sering terdapat staminodia. Ginaecium atau alat kelamin betina berjumlah 3 hingga 5 atau sampai 9 atau 12 sampai 20 karpel. Daun buah lepas kecuali pada dasar, masing-masing dengan stilus yang pendek atau stigma sesil. Permukaan lateral dari karpel bernektar. Ovula banyak, buah terdiri dari folikel-folikel lepas, biji tanpa endosperm. Dalam famili Limnocaritaceae ini memiliki 3 genus, yaitu Limnocaris, Hydrocaela, dan Tenagoclaris. Yaitu contohnya Limnocaris flava, yaitu genjer, dan di sebelah dan 2 gambar selanjutnya yaitu eceng gondok, yaitu yang pertama, yang bagian kiri itu habitus dan yang bagian kanan merupakan bunga. Bunga genjer ini bisa dimakan. Famili selanjutnya yaitu Butomaceae, memiliki ciri khas herba akuatik atau rawa, laticeferus, mempunyai rizom, daun roset, akar dan daun linier. Bunga aktinomorf, biseksual, majemukcimosa, stamen 9 sampai lebih, priantium, terdiri dari 2 lingkaran, 3 terluar, sepaloid, dan 3 terdalam, petaloid. Karpel 6 sampai beberapa dengan letak ovulum laminar, polenya monosulcate. Ini merupakan gambar dari Butomus umbellatus yang termasuk ke dalam famili Butomaceae. Famili selanjutnya yaitu Alismataceae, memiliki ciri terna air, anual atau perennial, hidup di air tawar atau rawa-rawa, tumbuh tegak, jarang mengapung. Helaian daun bulat telur, lanset garis, bangun anak panah. Bunga banci, aktinomorf, terdiri dari 15 marga, biji tanpa endosperm. Contoh dari kelas Alismataceae ini yaitu melati air atau Sagittaria sagitticifolia, yang merupakan atau yang termasuk ke dalam famili Alismataceae. Yang di bagian bawah yaitu gambar dari struktur melati air atau Sagittaria sagitticifolia
keterangan gambarnya di samping ya. Selanjutnya yaitu mengenai Dioscoreales. Dioscoreales adalah nama botani untuk salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Bangsa ini mencakup suku Dioscoreaceae yang meliputi umbi-umbian. Berdasarkan sistem klasifikasi APG2 tahun 2003, bangsa ini termasuk dalam clade Monocots dan terdiri atas 3 suku tumbuhan, yaitu Burmaniaceae, Dioscoreaceae, dan Nartesiaceae. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai suku Burmaniaceae. Suku Burmaniaceae ini memiliki ciri umum yang pertama yaitu terna annual atau perennial. Terna annual yaitu tumbuhan yang hidup semusim atau 1 tahun. Kemudian perennial yaitu tumbuhan yang memiliki usia lebih panjang, biasanya 3-5 tahun atau lebih. Sebagian besar hidup sebagai saprofit dengan atau tanpa daun, kadang-kadang mempunyai rimpang. Yang kedua, batang dengan daun-daun kecil seperti sisik yang tersebar. Jenis yang bukan saprofit mempunyai daun-daun yang tersusun sebagai roset akar. Kemudian yang ketiga, memiliki bunga banci atau bunga yang berkelamin 2 yang berbentuk actinomorf atau agak zygomorf, yang terpisah-pisah atau terangkai sebagai cincinus. Yang keempat, memiliki benang sari 3-6, kebanyakan duduk pada buluh tenda bunga. Kemudian, yang kedua ada suku Dioscoreaceae. Suku ini memiliki ciri umum yang pertama yaitu tumbuhan ini merambat dengan umbi yang banyak, diantaranya dapat dimakan seperti gadung, gembili, gembolo, dan ui. Kemudian yang kedua, suku Dioscoreaceae tersebar luas di daerah tropis dan daerah 4 musim yang hangat. Kemudian suku ini sendiri sekarang terdiri dari 3 marga, yaitu Dioscorea, Thaca atau dulunya dalam Thacaceae, dan Trichopus. Berikut ini merupakan contoh genus dari suku Dioscoreaceae. Yang pertama yaitu genus Dioscorea, contohnya Dioscorea hispidadens. Kemudian yang kedua ada genus Thaca, contohnya Thaca leontopetaloides. Kemudian yang ketiga ada genus Trichopus, contohnya Trichopus zelanicus. Selanjutnya yaitu suku Nartesiaceae. Suku Nartesiaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Dioscoreales clade Monocots. Contoh dari famili Dioscoraceae, yaitu Aletris lutea. Ordo Pandanales. Ordo Pandanales ini terdiri atas terna, perdu atau pohon dengan daun pipih, bangun garis atau pita. Bunganya berkelamin tunggal, buahnya menyerupai buah yang keras, dan bijinya mempunyai endospermium. Ordo ini mencakup beberapa suku atau family, di antaranya suku Pandanaceae, kemudian ada suku Sparganiaceae, dan suku Typaceae. Karakteristik atau ciri umum dari Ordo Pandanales adalah yang pertama memiliki akar yang besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan tersebut. Yang kedua batang, memiliki batang bulat dengan bekas daun duduk. Kemudian akar tunjang keluar di sekitar pangkal batang. Yang ketiga adalah bunga, memiliki bunga yang aromanya harum dan tidak menyengat. Kemudian untuk daunnya merupakan daun tunggal dan memiliki pertulangan daun sejajar. Pangkal daunnya tumpul dan memeluk batang, kemudian tepi daunnya berduri dan ujung daunnya lancip. Yang kelima buah, memiliki buah yang seperti buah batu, berbentuk bola, dan dinding buah berambut. Salah satu suku atau family dari Ordo Pandanales adalah family Pandanaceae. Family Pandanaceae ini memiliki habitus atau perawakan berupa semak, perdu, pohon dengan batang besar, dan liana. Untuk daunnya memiliki daun yang panjang, tepi berduri, dan memiliki bangun daun pita. Memiliki bunga yang berkelamin tunggal dan bunga telanjang. Memiliki biji yang kecil dengan endospermium yang berdaging. Salah satu spesies dari family Pandanaceae adalah Pandanus tectorius atau pandan berduri. Selanjutnya adalah Ordo Liliales. Ordo ini habitusnya kebanyakan berupa terna yang mempunyai rimpang atau umbi lapis. Kadang-kadang juga ada yang berhabitus perdu atau pohon atau tumbuhan yang memanjat. Ordo Liliales ini mempunyai persebaran yang sangat luas, meliputi semua daerah yang beriklim sedang dan beriklim tropis, sebagian kecil di daerah-daerah beriklim panas.
Ordo Liliales ini memiliki 15 family atau suku, yaitu Philidraceae, Pontederiaceae, Hemodoraceae, Sinastraceae, Liliaceae, Iridaceae, Velociaceae, Aloaceae, Agavaceae, Xanthorosae, Hangwanaceae, Takaceae, Stemonaceae, Smilacaceae, dan Dioscoreaceae. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 family atau suku dari Ordo Liliales. Yang pertama adalah family Liliaceae. Family Liliaceae ini memiliki habitus atau perawakan berupa herba atau perdu perennial. Memiliki daun tunggal yang umumnya meruncing dengan urat daun yang sejajar. Kemudian memiliki akar serabut dan memiliki umbi lapis atau akar rimpang. Salah satu spesies dari family Liliaceae ini adalah Lilium longiflorum atau bunga bakung. Untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya adalah family Agavaceae. Family Agavaceae ini memiliki bentuk atau perawakan berupa perdu atau pohon kecil yang bercabang, memiliki daun tunggal, urat daun yang sejajar, dan runcing pada bagian ujungnya. Memiliki bunga terminal yang mengandung banyak cumbai. Lalu memiliki akar lateral dan banyak akar halus. Salah satu spesies dari family Agavaceae ini adalah Agave americana, dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya adalah family Dioscoreaceae. Family ini memiliki bentuk atau perawakan herba yang memanjat, memiliki akar yang umumnya mikoriza tanpa rambut akar, memiliki daun yang tersebar, dan petiolus yang umumnya berputar atau bersendi pada dasar. Kemudian helai daun atau laminanya melebar, memiliki tepi daun yang rata, dan urat daun yang melengkung. Umbinya terbentuk di dalam tanah, dan merupakan tumbuhan berumah dua atau biseksual. Salah satu spesies dari family ini adalah Dioscorea hypsida atau gadung. Ordo Asparagales merupakan ordo dari tumbuhan yang bersifat perennial atau menahun dan memiliki batang yang berair atau herbaceous. Famili Asparagaceae adalah salah satu suku dari tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bunga Asparagales, clade Monocots. Daftar tanaman dalam keluarga Asparagaceae. Famili Asparagaceae terdiri dari sekitar 153 marga dan sekitar 2.500 spesies tumbuhan berbunga. Didistribusikan hampir di seluruh dunia dan anggotanya disatukan terutama oleh hubungan genetik dan evolusioner dibanding kesamaan morfologi. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang tumbuhan berbunga monokotil. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.